bergabung kembali bersama saya Widya di channel ini. Nah, untuk materi kali ini saya pertama akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Bali. Channel ini akan membahas tentang materi bahasa Bali dan segala kendala yang dihadapi pada teman-teman yang di sekolah atau adik-adik kita juga yang dari SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Jadi nanti kita akan bahas per video. Pada pembahasan kali ini, yaitu seperti yang saya bilang tadi, adalah tentang sejarah perkembangan bahasa Bali. Jadi yang akan dibahas adalah bagaimana sih awal mulanya bahasa Bali itu ada di Bali dari awal. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan sejarah perkembangan bahasa Bali, ada baiknya kita tahu apa sebenarnya arti dari bahasa Bali itu sendiri. Bahasa Bali merupakan sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik, dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa ini terutama dituturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Asal mula bahasa Bali dimulai dari ditemukannya bahasa Bali kuno, yang merupakan bahasa Bali tertua di Bali yang banyak ditemukan pemakaiannya dalam prasasti tahun Saka 804 atau tahun Masehi 882 sampai dengan pemerintahan Raja Anak Wungsu tahun Saka 904 atau tahun Masehi 1072. Adapun ciri-ciri bahasa Bali kuno yakni bahasa Bali kuno merupakan perkembangan dari tulisan Palawa, mendapatkan pengaruh dari bahasa Sanskerta. Tidak terdapat tingkatan bahasa atau unda usuk. Ditulis di prasasti, yaitu pada tembaga dan tanah liat. Penggunaannya lebih menonjol dalam peraturan. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa Bali Tengahan atau yang lebih dikenal dengan Kawi Bali. Bahasa Bali Tengahan merupakan campuran dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Tengahan, dan Bali Kepar. Disebut Kawi Bali karena peninggalannya sebagian besar berupa tulisan karya para pujangga Bali atau pengawi. Adapun ciri-ciri bahasa Bali Tengahan diantaranya digunakan untuk peraturan-peraturan, adanya tingkatan bahasa namun tidak seketat bahasa Bali Kepar, digunakan oleh para penyair, pengarang, atau untuk kebutuhan karya sastra, merupakan perpaduan bahasa Bali kuno, Jawa kuno, dan bahasa Bali baru, dan digunakan dalam sesontengan Balian atau pemangku. Nah, kemudian yang terakhir ada bahasa Bali baru atau bahasa Bali modern. Bahasa Bali baru termasuk bahasa serapan karena terpengaruh atau menyerap berbagai bahasa lain, baik secara bentuk maupun maknanya. Bahasa ini digunakan di berbagai aspek kehidupan, baik formal, non-formal, lisan maupun tulisan. Adapun ciri-ciri dari bahasa Bali baru adalah bahasa yang digunakan dalam segala aspek kehidupan, kosakatanya lebih lumrah atau umum, banyak terpengaruh oleh bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Melayu, ataupun bahasa Indonesia. Penggunaannya lebih menonjol pada kertas atau lontar. Pengaruh yang digunakan pada periode bahasa Bali baru tidak terbatas pada huruf Bali saja, namun juga huruf Latin. Mengenal adanya tingkatan bahasa. Oke, kurang lebih demikian pemaparan saya tentang sejarah perkembangan bahasa Bali yang diawali dengan bahasa Bali kuno, kemudian bahasa Bali Tengahan, dan kemudian terakhir bahasa Bali baru atau bahasa Bali modern yang digunakan sampai saat ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah nonton
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, bye-bye.